Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gresti Al-Hafiz dari kelas PGSD 2A. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan fisik peserta didik di tingkat sekolah dasar. Latar belakangnya yaitu perkembangan fisik peserta didik itu mempengaruhi perilaku belajar dan perkembangan kognitif secara signifikan. Nah, peran guru itu sangat penting dalam memberikan stimulasi kreatif dan inovatif untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Cikundal, Jawa Barat pada bulan September sampai Oktober 2025 dengan melibatkan peserta didik tingkat sekolah dasar. Nah, metodenya itu penelitian aktivitas kemandirian melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan triangulasi data untuk memastikan validitas hasil penelitian. Tahap-tahap perkembangan fisik menurut Piaget itu ada 3. Yang pertama, fase transisi, yaitu 7-10 tahun. Yang kedua ada fase aplikasi, yaitu 11-13 tahun. Yang ketiga ada fase lifelong utilization, yaitu 14 ke atas. Nah, pada tahap transisi ini, anak mulai menguasai kemampuan dasar berhitung, menulis, dan membaca. Perkembangan fisik, motorik, dan sosial emosional ini berlangsung pesat ditandai dengan peningkatan pemikiran simbolis dan representasi dunia melalui kata dan gambar. Yang kedua itu dengan kegiatan olahraga dasar menjadi sarana stimulasi perkembangan fisik yang efektif. Nah, meliputi berjalan lurus, lompat tali, bermain bola, dan senam. Nah, aktivitas ini mendukung koordinasi motorik serta interaksi sosial emosional anak secara menyeluruh. Selanjutnya pada tahap aplikasi. Nah, pembentukan keahlian kompleks dan pengalaman kognitif itu meningkat, sehingga anak mulai berpikir logis dengan objek konkret, mampu memahami sebab akibat dan menyelesaikan masalah secara sederhana. Yang kedua yaitu dengan kemampuan mengklasifikasikan angka dan mengkonservasi pengetahuan semakin berkembang, sehingga anak itu mulai memimpin dalam kelompok dan aktif memilih jenis olahraga sesuai minat dan kemampuannya. Selanjutnya pada tahap lifelong utilization, yang pertama itu dengan berpikir hipotesis dedukatif dan logika formal mulai berkembang. Itu dengan perkembangan fisik menyerupai orang dewasa. Nah, massa otot itu bertambah dan kekuatan fisik meningkat secara signifikan. Fase ini itu menandai puncak perkembangan motorik pada anak. Yang kedua, itu terdapat perbedaan kekuatan fisik antara anak laki-laki dan anak perempuan yang semakin terlihat, sehingga anak mampu menguasai olahraga kompleks dan kegiatan fisik intensif, stimulasi yang tepat mendukung perkembangan optimal secara menyeluruh. Lalu ada keterampilan motorik. Nah, di sini anak mampu mengendalikan tubuh meski masih terbatas, namun terus berkembang seiring usia dan stimulasi yang diberikan. Nah, kemampuan motorik kasar dan halus ini mulai berkoordinasi dengan baik, memungkinkan anak melakukan berbagai aktivitas fisik secara mandiri. Lalu, anak juga dapat mempertahankan perhatian dalam aktivitas fisik cukup lama. Nah, stimulasi motorik yang tepat sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional secara menyeluruh. Nah, efek gizi juga itu sangat mempengaruhi pada fisik pertumbuhan anak. Nah, asupan gizi seimbang itu sangat penting untuk pertumbuhan fisik yang optimal pada anak SD. Lalu ada dampak kekurangan gizinya. Itu yang pertama dengan tubuh menjadi lemah dan mudah lelah. Yang kedua, perkembangan kecerdasan kurang maksimal. Yang ketiga, gangguan kesehatan dan daya tahan tubuh itu menurun, sehingga anak dengan gizi baik itu menunjukkan pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan kemampuan motorik yang lebih optimal dibanding anak kurang gizi. Selanjutnya ada tujuan perkembangan fisik. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan gerak dan kepercayaan diri anak, sehingga mendukung kesehatan serta kesejahteraan secara menyeluruh. Lalu memungkinkan interaksi sosial dan kemandirian yang optimal. Yang kedua ada mempersiapkan peserta didik itu menghadapi tantangan kehidupan dan dunia kerja, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui stimulasi fisik dan mental yang efektif. Selanjutnya ada metode pengembangan. Yang pertama dengan bermain aktif dan olahraga sebagai metode utama stimulasi fisik, tanya jawab dan demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman gerak,
Eksperimen langsung dan pemberian tugas terkait aktivitas motorik itu mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Yang kedua itu stimulasi fisik dan mental yang efektif terbukti meningkatkan perkembangan otak dan kemampuan motorik. Nah, kombinasi metode ini aktif dan reflektif mendukung perkembangan kognitif sosial dan emosional peserta didik itu secara menyeluruh. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu perkembangan kognitif anak erat kaitannya dengan pengalaman nyata dan stimulasi yang diberikan. Faktor internal seperti biologis atau genetik dan faktor eksternal seperti lingkungan, gizi, dan pendidikan itu sama-sama mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik secara menyeluruh. Lalu simpulan yang kedua yaitu peran guru sangat penting dalam mendukung pembinaan fisik dan akademik yang seimbang. Stimulasi fisik dan mental ini efektif terbukti meningkatkan perkembangan otak dan keterampilan motorik anak di tingkat sekolah dasar. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.